Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muktarida SPD MSI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Produksi Biobutanol dari Mikroalga. Kenaikan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat diikuti dengan meningkatnya kebutuhan bahan bakar. Saat ini, sekitar 80% dari total kebutuhan energinya diperoleh dari bahan bakar fosil. Namun, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan telah menyebabkan dampak negatif terhadap perubahan iklim global, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan. Dengan demikian, untuk mengurangi permasalahan tersebut, sudah banyak negara yang melakukan pengembangan sumber energi baru, bersih, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah biobutanol dari mikroalga. Biobutanol merupakan salah satu energi alternatif pengganti energi fosil yang dapat diproduksi dari bahan alami ataupun dari limbah sisa produksi yang mengandung gula dan pati. Mikroalga berpotensi sebagai bahan baku untuk produksi biobutanol karena memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dapat tumbuh di air tawar, air laut, maupun air limbah, serta mampu mengakumulasi cadangan karbon dalam bentuk karbohidrat dan lipid. Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran benik yang termasuk dalam kelas alga. Diameternya antara 3 sampai dengan 30 mikrometer, baik sel tunggal maupun koloni yang hidupnya itu di seluruh wilayah perairan tawar maupun laut, yang sering juga disebut dengan fitoplankton. Adapun beberapa jenis mikroalga yang sudah diteliti untuk produksi biobutanol antara lain dari golongan Chlorella, kemudian Chlamydomonas, dan juga Dunaliella. Berikut ini merupakan proses pembuatan biobutanol dari mikroalga. Di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama sekali adalah cultivation atau budidaya mikroalga. Kemudian dilanjutkan tahap pemanenan. Kemudian juga dilanjutkan dengan tahap pengeringan. Setelah itu dilakukan ekstraksi sehingga diperoleh kandungan dalam bentuk lipid, karbohidrat, dan residu. Karbohidrat yang berasal dari kandungan mikroalga ini sendiri kemudian dilakukan fermentasi sehingga diperoleh bioetanol dan biobutanol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri Wahyuni. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang reaksi kimia dalam produksi biobutanol dari mikroalga. Biobutanol dapat diproduksi dari mikroalga melalui proses fermentasi. Berikut ada beberapa tahap proses produksi biobutanol dari mikroalga. Yang pertama adalah uh, fermentasi. Yang pertama adalah fotosintesis dari mikroalga. Di sini fotosintesis untuk mengonversi karbon dioksida dan air menjadi gula sederhana seperti glukosa dengan bantuan energi matahari. Kemudian dapat dilakukan akumulasi karbohidrat, di mana karbohidrat seperti pati atau glikogen terakumulasi dalam sel mikroalga menjadi sebagai cadangan energi. Yang ketiga, dilakukan hidrolisis karbohidrat. Karbohidrat terhidrolisis menjadi gula sederhana seperti glukosa. Yang keempat adalah proses fermentasi. Fermentasi asam asetat glukosa difermentasi menjadi asam asetat dengan bantuan bakteri asam asetat.
Penggunaan biobutanol dari mikroalga itu sendiri dalam beberapa aplikasinya berpotensial sebagai yang pertama bahan bakar transportasi. Biobutanol itu sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor seperti mobil maupun truk. Kemudian yang kedua, bahan bakar pemanas ruangan. Biobutanol juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas ruangan ataupun pemanas air. Ini juga dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil yang tradisional. Yang ketiga, dapat juga digunakan sebagai bahan baku industri kimia. Nah, biobutanol sendiri digunakan sebagai bahan baku dalam industri kimia itu untuk memproduksi berbagai jenis senyawa kimia seperti plastik, cat, dan berbagai jenis pelarut. Yang keempat, campuran bahan bakar lainnya. Di sini disebutkan biobutanol sebagai campuran bahan bakar lainnya, yaitu dia dapat kita campurkan ke dalam bensin dan bioetanol untuk meningkatkan performa pembakaran dan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang terakhir, menjadikannya sebagai sumber energi terbarukan. Nah, biobutanol sendiri dari mikroalga dapat berkontribusi sebagai sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang ada saat ini dan juga untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim. Kemudian di sini dapat kita lihat beberapa teknik budidaya mikroalga. Yang pertama ada teknik open raceway pond, yang kedua fotobioreaktor. Untuk teknik pemanenannya sendiri dapat dilakukan dengan metode flokulasi, kemudian juga metode sentrifugasi, dan yang ketiga metode filtrasi. Nah, ini teknik open raceway pond, di mana budidaya mikroalga itu sendiri dilakukan di dalam kolam, seperti yang terlihat di gambar berikut, di dalam kolam-kolam. Kemudian untuk budidaya dengan metode fotobioreaktor, yaitu proses pembudidayaan mikroalga sendiri dilakukan di dalam tabung-tabung seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.